Halo anak-anak, di video kali ini kita akan membahas tentang merdeka belajar. Istilah ini mungkin sudah sering anak-anak dengar. Tapi apakah yang dimaksud dengan merdeka belajar dan apa pentingnya untuk anak-anak sebagai siswa? Nah, yang pertama di sini kita akan cari tahu dulu, apa itu merdeka? Menurut Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, merdeka ialah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Itulah merdeka. Dalam hal pendidikan, kemerdekaan ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, hidup tidak terperintah. Artinya kita sebagai individu tahu tujuan hidup kita seperti apa dan mampu mencapai tujuan hidup tersebut. Yang kedua, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri. Artinya sebagai individu yang merdeka, kita memiliki kemandirian. Yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Individu yang merdeka di sini memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mengatur hidupnya sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan di sini erat kaitannya dengan belajar. Apa sebenarnya belajar ini? Apakah belajar hanya sebatas proses yang terjadi ketika anak-anak berada di sekolah, ketika Bapak Ibu guru meminta anak-anak untuk membaca buku pelajaran, mengerjakan tugas, ikut ujian, atau mendapatkan ijazah? Apakah belajar hanya sebatas proses tersebut? Nah, berikut ini adalah beberapa miskonsepsi belajar. Miskonsepsi di sini artinya konsep yang kurang tepat terkait dengan belajar. Yang pertama, miskonsepsinya adalah belajar hanya untuk ujian. Jadi, belajar hanya dilakukan ketika anak-anak misalnya perlu nilai untuk dinyatakan lulus. Padahal, belajar itu adalah untuk hidup. Maksudnya di sini, ilmu pengetahuan, informasi yang anak-anak peroleh dalam belajar sebenarnya digunakan untuk membantu anak-anak dalam melangsungkan kehidupan. Bukan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai 180, tapi bagaimana pengetahuan tersebut dapat anak-anak gunakan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya, miskonsepsi yang kedua adalah kendali belajar ada pada guru. Jadi, semua kegiatan pembelajaran diatur oleh guru. Padahal seharusnya belajar itu adalah milik murid. Jadi, ada di sini kerjasama antara guru dan murid dalam menentukan tujuan belajarnya seperti apa, proses pembelajarannya akan bagaimana, dan seperti apa penilaian pembelajaran tersebut. Jadi, di sini tidak hanya ada kendalinya pada guru, tetapi juga pada siswa. Nah, yang ketiga, di sini, belajar itu adalah menghafal dan menggunakan rumus. Konsep yang salah, karena belajar adalah tentang proses bernalar, proses berlogika. Belajar tidak hanya tentang bagaimana anak-anak menghafalkan rumus, tapi juga bagaimana anak-anak mampu memecahkan masalah menggunakan nalar atau logika anak-anak. Karena tidak semua hal dalam kehidupan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus, tapi harus menggunakan logika. Nah, berikutnya, miskonsepsi yang salah adalah murid memiliki kebutuhan dan minat yang sama. Jadi, guru menganggap bahwa muridnya memiliki kemampuan yang sama, tingkat kepintaran atau mampu mengartikan materi dalam level yang sama. Padahal setiap murid itu memiliki keunikan sendiri. Ada murid yang misalnya pintar di bidang seni, ada murid yang pintar di bidang sains, ada murid yang cepat menangkap materi, ada juga murid yang lambat. Jadi itu harus diperhatikan. Tidak semua anak memiliki kesamaan. Begitu. Jadi setiap anak memiliki perbedaannya masing-masing dan itu yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya, keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka terstandar. Contoh, untuk lulus bahasa Inggris misalnya harus mendapatkan nilai 70. Padahal belajar tidak seperti itu. Keberhasilan belajar ditandai dengan ujian yang bermakna. Maksudnya adalah bagaimana anak-anak mampu mengimplementasikan pengetahuan yang anak-anak peroleh, keterampilan yang anak peroleh dalam belajar tersebut di kehidupan nyata. Bagaimana memanfaatkannya dalam konteks kehidupan nyata. Itulah yang dimaksud dengan ujian yang bermakna. Tidak hanya sebatas memperoleh nilai 70, 90, ataupun 100. Tapi bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita lihat, seringkali anak-anak mungkin mendengar istilah bahwa anak itu adalah sebuah kertas putih, kertas kosong yang bisa kita isi. Padahal tidak. Setiap anak memiliki warnanya sendiri, seperti gambar di sini. Artinya setiap individu memiliki keunikannya sendiri, tidak bisa disamakan. Tugas guru di sini bukanlah memberikan warna sesuka hati guru, tapi
memperjelas warna yang anak-anak miliki. Warna di sini adalah karakter anak-anak, kemampuan anak-anak. Jadi ada anak yang pintar desain, dikembangkan lagi kemampuannya. Ada anak-anak yang pintar seni, maka digali lagi potensinya di bidang seni tersebut. Bukan mengubah kodrat yang sudah anak-anak miliki, seperti itu. Nah, jadi tujuan pendidikan di sini adalah memberi tuntunan, bukan untuk mengubah kodrat anak-anak, tapi memberi tuntunan terhadap kodrat anak-anak. Yang dimaksud kodrat di sini adalah apa yang menjadi karakteristik anak-anak, apa yang menjadi potensi anak-anak. Guru di sini menuntun agar potensi tersebut dapat berkembang secara maksimal, sehingga akan membentuk individu yang selamat dan bahagia. Selamat raganya, bahagia jiwanya. Kenapa selamat raganya? Karena dengan potensi yang anak-anak miliki, anak-anak dapat melanjutkan hidup dengan baik. Ketika anak-anak bisa melanjutkan hidup dengan baik, maka bahagia pun akan muncul. Seperti itu. Nah, ketika anak-anak sudah selamat dan bahagia di sini, maka itulah yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, jadi apa itu merdeka belajar? Nah, merdeka belajar di sini ditandai dengan kemampuan anak-anak untuk menentukan tujuan belajar anak-anak seperti apa, cara belajar anak-anak seperti apa, dan bagaimana penilaian belajar anak-anak. Nah, ditandai dengan apa merdeka belajar itu? Merdeka belajar ditandai dengan 3 poin. Yang pertama, komitmen. Jadi di sini anak-anak tahu bagaimana cara anak-anak untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Anak-anak antusias untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Nah, berikutnya poin mandiri. Di sini ditandai dengan anak-anak dapat menentukan cara seperti apa yang anak-anak ingin terapkan dalam proses pembelajaran anak-anak untuk diri anak-anak sendiri. Nah, dengan kemandirian ini, maka anak-anak akan lebih leluasa untuk belajar. Yang ketiga, refleksi. Anak-anak mampu mengevaluasi diri, mengetahui apa kekurangan maupun kelebihan anak-anak dalam proses pembelajaran, dan meningkatkan poin-poin baik kekurangan maupun kelebihan anak tersebut menjadi pencapaian yang lebih baik di kemudian hari. Nah, jadi anak-anak, intinya adalah merdeka belajar itu akan terwujud jika anak-anak di sini tumbuh sesuai dengan kodrat anak-anak masing-masing. Jika anak-anak pintar di seni, gali bidang itu. Sains, gali bidang tersebut. Tapi bukan berarti juga mengesampingkan bidang-bidang lainnya. Bidang-bidang lainnya tetap anak-anak pelajari. Seperti itu. Nah, tugas guru di sini adalah untuk merawat dan menuntun kodrat anak-anak tersebut. Artinya, guru sebagai pamong yang menuntun anak-anak untuk dapat menggali dan memperdalam potensi anak-anak tanpa mengubah dasar anak-anak seperti apa. Kemudian, dari sana akan muncul kemandirian dari diri anak-anak untuk mengatur proses belajar anak-anak sendiri. Jadi anak-anak bukan belajar lagi sebatas kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Anak-anak akan belajar ketika tidak disuruh. Misalnya jika tidak ada guru, anak-anak bisa belajar secara mandiri. Kemudian anak-anak bisa mencari literatur di luar buku pelajaran. Tidak hanya terbatas pada buku pelajaran yang diminta oleh guru, seperti itu. Nah, dari sini muncullah individu yang merdeka belajarnya, yang ditandai dengan individu yang memiliki komitmen terkait proses pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, mandiri dalam melaksanakan pembelajarannya, dan reflektif, mampu mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, mengapa mereka belajar itu penting? Jadi, merdeka belajar itu penting karena pelajar yang merdeka akan lebih mandiri mengerjakan tugas. Artinya, tanpa instruksi guru pun anak-anak bisa belajar sendiri. Tahan menghadapi kesulitan. Karena memiliki nalar yang baik, anak-anak akan tahu bagaimana caranya keluar dari masalah, bukan hanya sekadar mengandalkan rumus, seperti itu. Adaptif terhadap perubahan. Anak-anak mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di sekitar. Kenapa? Karena dengan merdeka belajar, kemampuan anak-anak yang diasah adalah pertama, berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, dan juga bagaimana caranya berkomunikasi. Itu adalah karakteristik siswa pada abad 21. Nah, dengan seperti itu, maka anak-anak akan menjadi individu yang merdeka belajar.